Selembar kertas. Pagi ini, cuaca tampak kurang bersahabat. Awan mendung berjejer menghiasi langit. Jam sudah menunjukkan pukul 6.30, dan itu menandakan gerbang sekolah akan ditutup 30 menit lagi. Salha beranjak dari tempat tidurnya menuju kamar mandi dengan tergesa-gesa. Telat mungkin sudah menjadi kebiasaan baru bagi gadis itu semenjak kepergian ibunya. Salha menjadi kurang terurus. Gadis itu sekarang tinggal bersama ayahnya. Namun, ayahnya jarang pulang ke rumah karena urusan pekerjaan. Mau tidak mau, mereka harus menyewa pembantu untuk mengurus rumah dan pekerjaan lainnya. Setelah berpakaian rapi, gadis itu segera berangkat ke sekolah menggunakan taksi. Entah apa yang dibawanya di dalam tas, yang jelas tas yang kini dikenakannya tampak sedikit lusuh. Bulan lalu, ayah Salha sudah membelikannya tas baru yang bisa terbilang bagus dan bermerek. Namun, gadis itu enggan menggunakan tas pemberian dari ayahnya dan lebih menggunakan tas lusuhnya itu. Meskipun lusuh, namun menurut Salha tas ini sangatlah berharga karena merupakan hadiah terakhir dari ibunya. Beberapa saat kemudian, gadis itu sudah berdiri di depan gerbang cat merah gelap. Beberapa saat kemudian, gadis itu berdiri di depan gerbang bercat merah gelap. Gadis itu berdiri sambil berkaca pinggang. Sesekali ia menatap ke arah jam tangan yang sedang dikenakannya. Telah 20 menit. Seharusnya gue tadi nggak perlu buru-buru. Cetus gadis itu malas. Berbeda dengan siswa-siswi pada umumnya, keterlambatan bagi Salha bukanlah sesuatu yang menakutkan atau sejenisnya. Siswa yang terlambat seharusnya tidak boleh dihukum. Mereka terlambat karena Pak Satpam terlalu cepat menutup gerbang. Setidaknya itulah pendapat Salha. Beberapa saat kemudian, seorang pria paruh-baya menghampiri Salha yang masih berdiri di depan gerbang. Pria itu lalu membukakan gerbang untuk Salha. Sesekali ia mendengus kesal. "Salha, kamu tahu ini jam berapa? Ini sudah yang kesekian kalinya. Kamu tidak boleh seenaknya datang terlambat seperti ini. Sekarang kamu ke ruangan Bapak." Salha sama sekali tidak menggubris omelan dari guru BK-nya itu. Gadis itu hanya diam membisu. Tanpa aba-aba, gadis itu segera melangkahkan kakinya menuju ruang BK. Setelah sampai di dalam ruangan tersebut, Salha duduk di salah satu kursi yang terletak tidak jauh dari meja guru. Gadis itu sesekali mendengus kesal ketika beberapa orang siswi memberikan tatapan tidak suka. Di sekolah, Salha terkenal sebagai anak yang menyebalkan dan selalu membuat masalah. Tidak jarang gadis itu mendapatkan skorsing atau bahkan hukuman dari pihak sekolah. Salha, sejujurnya Bapak sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi agar kamu jerah. Telat bukanlah kebiasaan yang baik, terutama bagi seorang pelajar. Orang tua kamu pasti benar-benar kecewa. Sekarang Bapak sudah membuat keputusan. Ini adalah surat panggilan untuk orang tua kamu.
Jadi, orang tua saya nggak bisa datang, sahut Salha cepat. Sontak hal tersebut membuat Pak Puji sedikit terkejut. Pria paruh baya itu memperhatikan wajah Salha. Gadis itu terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Di wajahnya tergambar jelas perasaan benci, kecewa, dan amarah yang hampir meluap. Air muka Salha mulai berubah sejak Pak Puji menyebut kata orang tua. Salha, apa kamu punya mimpi? Salha hanya diam mematung dan tidak menggubris pertanyaan dari gurunya itu. Ia merasa tidak perlu menjawab pertanyaan tersebut, karena guru itu pasti sudah tahu jawabannya. Mimpi, satu kata yang terdengar asing bagi Salha. Semenjak kepergian ibunya, seluruh dunianya terasa hancur. Seluruh mimpi yang dulu pernah dibangunnya kini sudah sirna. Dan yang tersisa sekarang hanyalah rasa benci dan putus asa. Mata Salha mulai berkaca-kaca. Gadis itu sesekali mengusap air matanya yang mulai terjatuh. Dengan sigap ia mengambil surat di atas meja tersebut dan berjalan keluar. Setelah bel pulang berbunyi, gadis itu memilih segera pulang ke rumah karena hari ini perasaannya benar-benar kacau dan tidak karuan. Sesampainya di rumah, Salha langsung membaringkan badannya di atas ranjang. Semua permasalahan ini membuat kepalanya pusing. Perlahan rasa kantuk mulai menghinggapi gadis itu. Dan beberapa saat kemudian, ia sudah memasuki alam mimpinya. Seberkas sinar menyilaukan mata Salha. Perlahan gadis itu membuka matanya dan mendapati hari sudah sore. Gadis itu bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan ke dapur. Karena perutnya mulai meronta-ronta, minta diisi. Setelah mengambil beberapa makanan, gadis itu berjalan menuju ruang TV. Untuk beberapa saat, gadis itu sempat terkejut ketika mendapati seorang pria dengan wajah familiar sedang duduk di sofa. Pria itu menyadari kehadiran Salha. Ia lalu menyambut putrinya itu dengan senyuman manis. Salha, duduk sini nak. Ayah mau bicara. Ayah ngapain di sini? Bukannya ayah sibuk kerja. Yang aku tahu ayah nggak punya waktu untuk ngelakuin hal-hal nggak berguna kayak gini. Reza tidak bisa membela diri. Pria paruh baya itu sudah memaklumi sikap dingin putrinya itu. Ia lalu bangkit dari sofa dan menarik tangan Salha untuk duduk di dekatnya. Salha bukannya ingin menerima, tapi jujur di lubuk hatinya yang paling dalam gadis itu merasa benar-benar merindukan sosok ayahnya itu. Reza tiba-tiba mengambil sesuatu dari tasnya. Sebuah kotak kecil berwarna putih. Reza tiba-tiba mengambil sesuatu dari tasnya. Sebuah kotak kecil berwarna putih dan selembar kertas kosong. Ia lalu menyodorkan benda tersebut kepada Salha. Gadis itu tampak kebingungan. Apa ini? Tanyanya dengan nada Apa ini? Tanyanya dengan nada datar. Kamu lihat kotak ini. Ini adalah peninggalan terakhir dari mama kamu. Dan kertas ini, ayah mau kamu menuliskan cita-cita atau mimpi kamu di atas kertas ini. Seketika ucapan Reza membuat luka di hati Salha kembali menganga. Seberkas memori lama kembali memunculkan di benak.
gadis itu. Memori yang membuat hidupnya seperti ini. Kenangan buruk tentang dia dan orang tuanya. Semua ini gak berguna. Buat apa ayah bawa semua ini? Buat apa ayah tiba-tiba peduli sama aku? Acuhin aja aku. Sama kayak yang ayah lakuin sama mama. Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipi kanan Salha. Gadis itu tampak tidak percaya dengan semua yang terjadi. Begitu juga Reza, pria parubaya itu tampak menyesali perbuatannya. Ayah udah puas, kalau ayah belum puas, bunuh aku. Ayah udah puas. Kalau ayah belum puas, bunuh aku. Karena dengan begitu aku bisa ketemu sama mama dan gak akan pernah melihat wajah ayah untuk selamanya. Satu hal yang perlu ayah tahu, aku gak perlu lagi ngurusin hidup aku. Aku benci ayah, karena di saat-saat terakhir mama, ayah malah ngacuhin mama dan lebih milih wanita jalang itu. Nikmatin hidup ayah sendiri dan jangan pernah campuri hidup aku lagi. Dengan langkah cepat, Salha kembali ke kamarnya. Reza hanya bisa menatap punggung putrinya yang perlahan mulai menghilang. Tiba-tiba Reza memegang dadanya dan beringis kesakitan. Pria parubaya itu segera mengambil sebuah botol dari dalam tasnya dan menyikat habis pil yang ada di dalamnya. Dalam hatinya, pria itu menangis. Andai kata Salha tahu kenyataan yang sebenarnya, mungkin ia akan sangat menyesal. Keesokan harinya, seperti biasa, Salha berangkat ke sekolah menggunakan taksi. Namun kali ini ada yang berbeda. Gadis itu sudah berangkat pagi-pagi sekali. Hal ini dilakukannya untuk menghindari Reza. Kejadian kemarin masih membekas di kepala dan hati Salha. Hal itu membuat mood Salha hari ini benar-benar buruk. Sesampainya di sekolah, Salha langsung menuju ruang kelasnya. Gadis itu masih duduk mematung di bangkunya, seakan-akan jiwanya sedang tidak ada di tempat.